Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adinda Rizkia Cita Imerda dengan NIM 1831041192. Baik, kali ini saya akan menjelaskan olahraga dan budaya. Olahraga menurut para ahli ada dua, yaitu olahraga menurut Katrin Marsden dan menurut Suryanto Rukmono. Menurut Katrin Marsden, olahraga suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat mengurangi stres serta sangat mudah dilakukan oleh manusia dengan biaya yang sangat murah. Menurut Suryanto Rukmono, olahraga merupakan suatu kegiatan atau aktivitas melatih tubuh manusia supaya lebih sehat serta kuat, baik itu jasmani dan rohani. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat olahraga. Adapun tujuan dan manfaat olahraga yakni meningkatkan derajat kesehatan seseorang, meningkatkan kinerja otak, dapat bekerja lebih maksimal dengan kondisi fisik yang lebih bugar, serta daya pikir yang lebih baik. Tentu saja pada akhirnya itu akan meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Adapun jenis-jenis olahraga itu terbagi dua, yakni olahraga modern dan olahraga tradisional. Adapun olahraga modern, yakni ada atletik, dayung, menyelam, balap motor, futsal, balap mobil, balap sepeda, dan gulat. Dan untuk olahraga tradisional sendiri, ada bakia, pacu jalur, benteng, patol, congkak atau dakon, pencak silat, dan perahu naga. Selanjutnya yaitu interaksi nilai budaya dan olahraga. Kelompok sosial merupakan faktor yang membentuk struktur dasar dari dunia kaum muda dalam olahraga. Ada dua faktor, yakni konflik pendidikan jasmani antara konsep dan konteks. Organisasi induk olahraga mengalami kelemahan kapabilitas manajemen, kelangkaan sumber daya. Tren baru adalah olahraga melahirkan kelas-kelas sosial. Dari performa fisik melahirkan cita rasa, estetika atau simbol eksklusif atau keperkasaan. Di golongan tua terjadi perkembangan sangat menggembirakan dengan kontinuitas latihan gerak jasmani untuk physical fitness. Adapun untuk mekanisme olahraga dalam kebudayaan, yakni olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata, yakni institution yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakangi ke-8 pranata tersebut. Pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, serta rekreasi, dan serta pranata somatik atau olahraga yang dapat dimasukkan ke dalam 2 pranata, yakni pranata estetik dan rekreasi, dan pranata somatik yang berkenaan dengan hidup sehat dengan mengurus dan mempertahankan kebugaran jasmani. Untuk pengaruh olahraga terhadap kebudayaan, yakni permasalahan pembangunan sosial dan budaya yang menjadi perhatian utama antara lain adalah masih rendahnya derajat kesehatan di mana 28,98% penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan 31,99% dari balita yang tidak pernah mendapat imunisasi. Status gizi dan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam membangun sosial, belum
olahraga dan masih rendahnya prestasi olahraga. Selanjutnya, pergeseran gaya hidup pun yang mengaruhi masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini tidak selalu dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi, tapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Itulah sebabnya klub-klub senam kebugaran, pengobatan, dan kemolekan tubuh marak di mana-mana dan lebih populer dibandingkan senam ritmik dan cabang prestatif lainnya. Selanjutnya yaitu pilihan jenis dan tujuan olahraga pun bergeser. Orientasi olahraga yang langsung atau tidak langsung bersifat ekonomi tumbuh semakin tajam. Pengertian olahraga budaya. Olahraga juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya. Olahraga secara umum diartikan menjadi kegiatan yang bertujuan dalam menjaga kebugaran serta kesegaran tubuh, baik secara jasmani atau juga rohani. Olahraga dalam kebudayaan, aktivitas olahraga dapat dipandang mempunyai makna profan untuk keperluan pragmatis manusia. Walaupun menurut sejarah ke belakang, olahraga pada awalnya juga diabdikan untuk pemujaan dewa-dewa di Bukit Olympus. Pada masa Yunani kuno berarti bermakna sakral pula. Olahraga dalam fungsinya sangat sakral, tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Yunani kuno. Masyarakat Aztec di Amerika Tengah juga telah mengenal kegiatan seperti sepak bola yang diadakan di ruang terbuka di tengah kuil mereka. Dalam kegiatan tersebut, para pemain harus mampu memasukkan bola ke dalam lubang yang bersifat sakral untuk pemujaan dewata. Apabila tidak, maka bencana akan menimpa mereka. Olahraga tradisional merupakan permainan asli rakyat sebagai aset budaya bangsa yang memiliki unsur olah fisik tradisional. Permainan rakyat yang berkembang cukup lama diperlukan atau dilestarikan karena selain sebagai olahraga hiburan, kesenangan, dan kebutuhan interaksi sosial, olahraga ini mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas jasmani bagi pelakunya. Fungsi olahraga di masa silam yakni ada 4, yakni olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan Adikotrati atau nenek moyang atau dewa. Kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Ketiga, olahraga sebagai hiburan atau rekreasi. Dan keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Adapun olahraga tradisional merupakan salah satu peninggalan budaya nenek moyang yang memiliki kemurnian dan corak tradisi setempat. Indonesia dikenal memiliki kekayaan budaya tradisional yang sangat beraneka ragam. Namun seiring dengan semakin lajunya perkembangan teknologi di era globalisasi ini, kekayaan budaya tradisional semakin lama semakin tenggelam. Semuanya mulai tenggelam seiring dengan pengaruh budaya asing, maraknya permainan PlayStation, game watch, komputer game, dan lain sebagainya. Adapun penyebab tenggelamnya budaya tradisional yakni ada 3. Yang pertama, kurangnya sosialisasi olahraga tradisional pada masyarakat, tidak adanya minat masyarakat untuk menggali kekayaan tradisional, dan ketiga, tidak ada minat melombakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun strategi pembinaan, proses pembinaan olahraga pada hakikatnya berlangsung dalam lingkungan sosial.
beserta nilai-nilai yang tumbuh. Selanjutnya yakni makna olahraga perlombaan. Dalam olahraga, apapun yang berbentuk lomba, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yakni makna Museum Olahraga Nasional. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan bagan triadik Peirce atau maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula triadik Peirce. Selanjutnya yakni terima kasih, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.